ahli. Satu ahli perdamaian dan resolusi konflik, yang kedua ahli tata negara. Ahli perdamaian dan resolusi konflik itu Profesor Cahyo. Profesor Cahyo tadi dalam penjelasan menjelaskan bahwa proses Papua dalam integrasi ke Indonesia ada masalah. Masalah itu yang kemudian menimbulkan konflik, antara lain konfliknya adalah rasis tadi. Nah, solusi yang tadi dari profesor tawarkan adalah bukan penyelesaian hukum dengan proses hukum makar seperti yang dialami oleh terdakwa Ibrahim, tapi perlu solusi dialog. Itu yang tadi dijelaskan oleh Profesor Cahyo. Yang kedua, ahli tata negara Pak Herlambang jelaskan bahwa Dr. Herlambang jelaskan bahwa proses demo-demo, baik demo dalam konteks kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, termasuk menentukan nasib sendiri untuk referendum, itu tidak dapat dikategorikan dengan makar. Itu bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh aturan-aturan internasional. Aturan internasional itu ada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, ada Konvenan Hak Sipil dan Politik, ada ECOSOC di dalamnya. Kalau kita di dalam sini ada Undang-Undang Dasar 1945, ada juga Undang-Undang HAM, ada juga Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Semua itu mengatur tentang kebebasan berekspresi. Nah, dalam konteks demo anti rasis yang dilakukan oleh teman-teman aktivis, termasuk yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Yemo, itu dalam konteks menyampaikan kritik terhadap apa yang dilakukan negara, rasisme yang dilakukan negara terhadap rakyat Papua. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang, tidak bisa dikenakan dengan pasal makar. Jadi ahli dari keterangan dua ahli tadi, mereka berpendapat bahwa penggunaan pasal makar itu keliru dan berdampak buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Solusi yang terbaik buat negara ini, penyelesaian seperti ini tidak bisa dilakukan dengan penegakan hukum dengan pasal-pasal makar seperti yang dilakukan dalam proses ini. Solusi-solusi lain termasuk dialog dan dalam kebebasan berekspresi, ahli berpendapat sebaiknya tidak usah menggunakan pasal makar ya. Nah, nanti besok kita ahli yang terakhir itu ahli pidana. Ahli pidana ini nanti jelaskan secara khusus tentang pembuktian unsur-unsur makar. Nah, itu nanti pasal 106, 110, 160 itu nanti ahli berpendapat apakah ini terbukti atau tidak. Kita harapkan bahwa keterangan besok ahli berpendapat bahwa unsur makar yang dikenakan pada terdakwa Dr. Yemo itu tidak terbukti. Terima kasih. Lanjut lagi. Oke. Terima kasih buat semuanya. Tadi kami baru saja sidang kasus Gerson Bigai dan Kamus Bayagi, dan agendanya adalah pembuktian mendengarkan keterangan saksi memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa. Dalam sidang tadi ada dua orang saksi yang dihadirkan. Yang pertama, Pak Heru adalah anggota BRIMOB yang pada saat aksi sebagai sopir truk BRIMOB yang antar pasukan ke depan hujan. Dan yang berikutnya adalah Yaget DG. Dari dua keterangan yang diberikan, pada prinsipnya Pak Heru menjelaskan bahwa dia tidak melihat Gerson maupun Yaget melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada memprovokasi atau mengajak masa aksi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat maupun fasilitas yang dimiliki oleh aparat. Malah Pak Heru juga menyampaikan bahwa sesuai dengan surat tugas mereka mengamankan demonstrasi, bukan berkaitan dengan persoalan lain. Malah dia tidak
sendiri menyampaikan bahwa Gerson maupun juga Kamus dan juga Yabe itu adalah masa aksi yang menyerahkan diri dengan tujuan untuk menenangkan situasi chaos yang terjadi antara masa aksi dan juga polisi pada saat itu. Mereka juga kemudian menyampaikan tadi Yabe sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang kemudian melakukan tindakan memprovokasi massa untuk kemudian melakukan perlawanan kepada polisi. Malah Yabet sampaikan bahwa Gerson, Kamus, dan Yabet beserta beberapa teman lainnya yang menyerahkan diri menjadi korban tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. Nah, dari dua keterangan saksi tadi kami sudah bisa sampai pada kesimpulan bahwa tuduhan terhadap Gerson maupun juga Kamus itu tidak berdasar, sehingga atas dasar keterangan itu justru menunjukkan ada fakta mereka kemudian menjadi korban kriminalisasi yang jelas-jelas terjadi dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sidang selanjutnya untuk keduanya akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Ada tambahan dari Bang Victor atau Gerson? Satu saja. Dari proses hukum tadi itu misalnya itu dari peradilan selama ini kan saksi yang kita hadirkan ini kan menggali tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal makar. Jadi kalau saya sendiri melihat itu jelas sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan tentang pasal-pasal atau unsur-unsur daripada makar terhadap proses peradilan hukum di Indonesia misalnya. Mahkamah Konstitusi itu sendiri kasih tahu dalam putusannya itu kasih tahu sendiri bahwa hati-hati supaya para penegak hukum tidak salah menggunakan itu pasal makar untuk menjerat atau membatasi ekspresi politik dari para rakyat Papua atau rakyat seluruhnya, ya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa negara ini yang bilang bahwa hukum adalah panglimanya itu sendiri itu tidak tunduk di bawah keputusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas menegaskan tentang unsur-unsur daripada pasal makar itu. Tetapi negara ini itu memang tunduk di bawah kebijakan politik sebuah kekuasaan. Kebijakan politik kekuasaan itu yang mempengaruhi. Jadi tidak ada lagi bilang hukum sebagai panglima, tetapi siapapun dia yang jadi rezim menentukan hukum di Indonesia. Bukan saja kasus makar ya, kalau kita lihat Omnibus Law hari ini, rancangan undang-undang yang walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan itu inkonstitusional, tapi itu dipaksakan terus. Nah, sama halnya dengan kasus-kasus makar ini. Argumen hukum di Mahkamah Konstitusi bilang bahwa seperti ini, tetapi ketika prakteknya hari ini adalah langsung represi negara yang turun di luar daripada konstitusi yang berlaku, unsur-unsur yang tidak bisa dibuktikan di dalam pengadilan. Jadi kalau kita mau lihat hari ini, ya, saya sendiri pesimis dengan hukum yang ada di negara ini. Oke, lagi tuntutan, setelah itu pembelaan terakhir putusan. Nah, dari konstruksi dakwaan jaksa kan mendakwa dengan pasal 106, 110 ayat 1, 110 ayat 2, dan terakhir 164. Dalam proses persidangan itu, saksi yang dihadirkan jaksa itu tidak mampu membuktikan bahwa dakwaan itu terdakwa terbukti melakukannya, baik makar maupun masuk. Itu dari saksi jaksa, baik saksi fakta maupun saksi ahli, dua ahli. Nah, kemudian kita punya saksi fakta itu betul-betul menguatkan bahwa yang terdakwa lakukan itu dalam konteks kebebasan berekspresi, demo anti rasisme tanggal 19 Agustus 2019 kaitan dengan peristiwa rasis di Surabaya. Itu saja, tidak ada kaitan dengan peristiwa makar, ya.
gitu. Nah itu saksi fakta kita ada 3 dan kemudian kita ahli ini kita ajukan dalam persidangan dengan pendekatan yang bermacam-macam, bukan saja pidana. Jadi pendekatan filsafatnya ada, pendekatan resolusi konflik tadi ada, pendekatan tata negara, kebebasan berekspresi ada, dan terakhir hukum sendiri. Nah, kita harapkan pemahaman hakim, jaksa yang hadir dan masyarakat yang menyaksikan bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa ini itu bukan makar, itu kaitan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. Nah, dari keterangan ahli ini kita sudah bisa prediksi ke depan bahwa kalau besok ini hakim dalam putusannya betul-betul mempertimbangkan keadilan, terdakwa diterima bebas. Nah, itu terbukti betul-betul lain kalau kepentingan politik masuk. Terima kasih.